Kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat datang di perayaan Ekaristi Jumat pertama Pukat MNC Group yang akan dipimpin oleh Romo Hans Kurnianto Jeharu. Dalam perayaan Ekaristi akan ada penerimaan komuni. Yang diperbolehkan untuk menerima komuni adalah umat Katolik yang sudah menerima komuni pertama. Marilah kita bangkit berdiri menyambut imam pemimpin Ekaristi dan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dapat dipersilakan untuk duduk kembali karena marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari terkasih, selamat siang. Selamat siang Romo. Hari ini kita dalam perayaan Ekaristi Jumat pertama juga bersama seluruh gereja merayakan pesta Paulus Miki dan kawan-kawan, martir Jepang yang hidup tahun 1565
sampai 1597. Paulus Miki menjadi saksi gereja Katolik Jepang yang teraniaya, yang bahkan kemudian juga menginspirasi banyak novelis, bahkan juga diangkat ke layar lebar, tentang kisah ketangguhan orang-orang Jepang, orang-orang Kristen berada dalam situasi itu. Kita diingatkan bahwa kesaksian iman yang sedemikian juga menjadi tanggung jawab kita. Mungkin kita tidak sampai menyerahkan nyawa seperti Paulus Miki, tetapi dalam banyak peristiwa kita juga harus rela menjadi martir-martir demikian. Maka marilah dengan rendah hati di awal perayaan ini kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, agar pantas ambil bagian dalam perayaan keselamatan ini. Saya mengaku Pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita hening sejenak, kita sampaikan intensi doa kita pribadi, juga kita berdoa untuk keluarga besar MNC Group. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kerukunan dan kedamaian, Engkau menganugerahi kami cinta kasih dan damai untuk kami hidupi dan kami bagikan kepada sesama. Kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat saling menolong dan membantu demi mewartakan kemuliaan dan belas kasih-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Putra Sirah. Seperti lemak disendirikan untuk kurban penghapus dosa, demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkakan Goliat? Karena berseru kepada Tuhan yang Maha Tinggi, yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ia tinggikan. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan, dan dipuji-puji karena berkat-berkat dari Tuhan. Ketika mahkota mulia dipersembahkan kepadanya, sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata sanjungan kepada Yang Kudus, Yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasih-Nya kepada Sang Pencipta. Di depan mazbah ditaruhnya kecapi, dengan bunyinya ia memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus
Dan mulai pagi-pagi benar, suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, yang mana yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya
mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, beberapa tahun lalu dilansir sebuah film yang diambil dari novel yang ditulis oleh Susaku Endo, seorang penulis Jepang. Judul aslinya Silent. Gramedia pernah menerbitkan itu. Sebuah novel yang berlatar belakang kisah orang-orang Kristen Jepang. Pada puncak penganiayaan, orang-orang itu diminta untuk mengingkari iman kekristenan mereka, iman kekatolikan mereka. Caranya salib ditaruh di lantai dan siapapun boleh menginjak salib itu sebagai tanda bahwa dia tidak lagi menyebut dirinya Kristen. Ada banyak orang yang melakukan, tetapi ada juga yang menolak. Tetapi dalam kisah itu kemudian juga dilukiskan ada orang yang mengatakan Yesus bahkan sudah direndahkan lebih rendah dari apa yang dibuat itu. Kalau sekarang kita tidak tega untuk memijak gambar, memijak salibnya, dia sudah menerima hinaan lebih berat dari itu. Maka ada orang yang tetap melakukan itu dan mengatakan Tuhan pasti tahu bahwa penderitaan dia lebih berat daripada apa yang kami lakukan sekarang. Itu menggambarkan satu periode dalam sejarah kekristenan Jepang ketika mereka harus bergulat antara identitas kekristenan, kekatolikan mereka dengan juga tawaran untuk meninggalkan itu karena dianggap sebagai ajaran asing. Sampai sekarang gereja Katolik Jepang itu bertahan meskipun jumlah orang terbaptis sangat sedikit. Saya punya teman 18 tahun jadi pastor di Jepang, belum pernah membaptis satu orang pun. Maka ketika dia pulang ada pembaptisan, dia bilang, "Aku dong yang baptis." Ngapain? Semua pastor menghindar kalau mimpin misa pembaptisan karena masih lama kan. Dia bilang, "Saya baptis." Nah, kenapa? "Saya takut lama-lama nggak tahu lagi saya cara membaptis orang." Karena 18 tahun tidak pernah membaptis orang pun. Suatu ketika dia pulang, lalu dia 3 bulan cuti, dia memakai kesempatan 3 bulan itu untuk kursus kulintang di Manado dan kursus angklung di Saung Ujo ya, di Bandung. Kemudian dia beli seperangkat alat sholat, seperangkat kulintang dan angklung. Dia bawa ke parokinya di Jepang. Dan dia bilang setelah itu parokinya ramai. Tapi bukan untuk belajar agama, untuk belajar angklung dan kulintang. Tapi dia merasa
kekristenan, kekatolikan dikenal orang justru lewat warta musik seperti itu. Dia tidak minta mereka untuk dibaptis, dia tidak minta mereka untuk jadi katekumen, tapi bahwa mereka datang ke gereja dan tahu bahwa gereja Katolik itu juga mempunyai ruang ekspresi seni seperti itu dan tidak memaksa orang jadi Katolik, itu pun juga jadi pewartaan. Saya merenungkan ini kalau mengingat apa yang terjadi pada Paulus Miki dan kawan-kawan. Katanya teman-temannya itu kira-kira 29 orang atau mungkin lebih juga. Dia tidak terhitung. Pimpinannya yang dikenal Paulus Miki. Dia mengorbankan nyawanya. Dia menjadi martir dalam umur muda. Gereja kita, gereja Katolik itu sering dikatakan sebagai komunitas yang tumbuh di atas darah para martir. Kita bisa bertahan juga karena para martir. Maka militansi iman negara-negara, tempat-tempat yang pernah mengalami kemartiran dengan yang tidak itu beda. Kalau kita pergi ke Vietnam, orang Katolik Vietnam itu sangat militan. Karena mereka ratusan tahun hidup dalam situasi tertekan. Mereka boleh merayakan ibadah tapi tidak ada pendalaman iman seperti di Indonesia. Tidak ada kunjungan Porta Santa sampai keliling, sambil bikin paspor kemana-mana. Mereka hanya berkumpul di gereja dan misa. Hanya itu yang diizinkan oleh pemerintah. Saya punya teman 13 tahun, pembimbing seminari di Vietnam. Dia bilang, saya bikin sembunyi-sembunyi. Kalau mendidik anak seminari itu, di meja belakang selalu ada prasmanan. Jadi gitu digerebek langsung doa makan. Kayak kita nih, tiba-tiba lagi misal tiba-tiba ada yang gebrek, langsung Tuhan berkatilah makanan ini. Oh, ada mau makan rupanya, dipikir lagi. Dan minggu lalu itu seorang Vietnam pertama yang dididik di seminari di Indonesia ditabiskan di Brastagi di Medan, jadi imam Kapusin. Itu lahir dari satu komunitas yang mengalami penindasan ratusan tahun. Mereka kuat. Kita di sini mungkin tidak punya pengalaman kemartiran demikian. Juga kadang-kadang dianggap ya meskipun ada juga ancamannya, paling pembubaran doa rosario, paling pelarangan bikin rumah ibadah gitu. Kalau sampai pengalaman-pengalaman seperti di banyak tempat itu kita tidak. Maka apa artinya kemartiran demikian bagi kita? Apa artinya menjadi martir modern zaman sekarang? Kita pasti, saya jamin, mungkin tidak akan pernah mengalami menumpahkan darah untuk membela iman. Tetapi kemartiran modern itu juga punya makna yang ditafsirkan secara berbeda. Suatu saat mungkin orang akan melarang juga percetakan-percetakan Alkitab. Pemerintah sedang menyiapkan juga undang-undang untuk pembatasan podcast juga. Ya mungkin podcast yang religi, kalau itu dikategorikan sebagai provokatif, suatu saat juga bisa hilang. Artinya banyak kemungkinan bahwa ruang lingkup pewartaan kita itu akan dibatasi. Tetapi warta kitab suci masih akan tetap hidup sepanjang kita ini masih hidup. Kertas, tulisan bisa dibungkam. Tapi hidup kita itu akan menjadi kitab suci yang bisa dibaca orang. Hidup kita akan menjadi sakramen yang bisa dialami oleh banyak orang. Hidup kita akan menjadi kesaksian kehadiran Tuhan. Saya minggu lalu ke daerah bencana di Tapanuli, melihat kehancuran yang begitu hebat. Saya dulu pernah kerja di sana tahun 2002 sampai 2005. Setelah itu saya pindah ke Nias, kena bencana lebih berat lagi. Dan menyaksikan ratusan, bahkan ribuan gereja, kapel, tempat ibadah yang hancur dalam hitungan detik. Tapi kekatolikan tidak hancur, kekristenan tidak hancur. Karena keluarga-keluarganya bertahan, orang-orang berimannya bertahan. Itulah kemartiran zaman kita. Ketika kita dalam pergumulan hidup yang berat, yang kadang-kadang juga ingin menyerah, itu memilih tetap bertahan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat,
Tetapi karena kita percaya kita punya Tuhan yang kuat. Karena kita percaya kita tidak berjalan sendiri. Sekarang ini cukup banyak alasan untuk bunuh diri. Banyak orang yang merasa gagal, banyak orang yang merasa kecewa, banyak orang yang tidak bisa mempertahankan relasi. Dulu orang Katolik itu bangga sekali bahwa sekali menikah sampai mati. Tapi sekarang tribunal-tribunal keuskupan itu dokumennya tinggi-tinggi deh, pengajuan untuk pembatalan perkawinan. Orang datang ke Romo bilang, Romo, saya tahu Romo ini sakramen. Tapi kalau setiap hari saya ngalaminya kayak saksemen, tidak kuat juga. Dulu saya terima ini karena saya percaya dia ini sakramen dari Tuhan untuk saya. Tapi ternyata dalam perjalanan saya nggak pernah merasakan dia sakramen. Dia lebih saksemen. Lalu bagaimana? Orang putuskan, padahal kita janjinya dulu di depan altar itu kan selalu kan, dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Itu kalau pengantin baru ya. Kalau udah 25 tahun perkawinan, 40 tahun perkawinan, rumusannya kadang-kadang ditambah juga. Saya minggu lalu didatangi satu sepasang suami istri ya, yang baru berantem hebat. Saya juga jadi saksi ketika mereka berantem. Lalu mereka mengatakan, Romo kami ulang tahun pernikahan. Nah, terus mau ngapain? Mau membaharui janji pernikahan di depan Romo. Lalu saya sediakan tempat di Kapel KBI. Saya bikin teksnya. Ada teks pembaharuan perkawinan. Enggak Romo, kami siap sendiri. Oh, ya udah, siap sendiri. Nah, kami bertiga disaksikan tongsis karena nggak ada kameramen, kasih tongsis. Lalu mereka membaharui janji pernikahan. Menurut saya indah karena mereka mencoba menerima luka, mereka menerima rasa sakit dan kemudian berjanji untuk tetap melangkah, bukan karena mereka melupakan sakit, tetapi karena mereka merasa ini keputusan mereka dan mereka harus tetap berjalan karena Tuhan juga menemani mereka. Ini kemartiran juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita dalam bacaan hari ini menyaksikan bagaimana kuasa itu bisa mudah untuk dimanipulasi. Kita kenal, kita di Indonesia ini punya 3 dosa, 3 ta. Kasihan ya wanita jadi ikut di sini ya. Tahta, harta, dan wanita. Laki-laki yang bikin dosa, wanita yang disalahkan. Nah, Herodes ini cermin dari kuasa yang demikian. Herodes ini punya julukan dalam kitab suci, serigala. Maka ketika Yesus mengatakan burung mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, itu sindiran pada Herodes. Hanya kan gak berani ngomong. Jadi kode, kalau kita kan kode angka sekarang ya, 01, 02, 03. Nah, kode orang Palestina dulu untuk menyebut Herodes itu serigala. Dan dia punya kuasa untuk itu. Termasuk ketika dia menginginkan Herodias, istri Filipus, padahal Filipus itu saudaranya. Dia bisa melakukan itu. Jadi kekuasaan itu jahat, bisa. Bahkan hubungan darah pun bisa juga disakiti hanya karena kuasa. Tetapi kuasa itu memakan dirinya sendiri. Karena kemudian dia mengagumi Yohanes Pembaptis. Tapi Herodias benci Yohanes Pembaptis. Maka dia minta supaya dengan kuasa Herodes dia memenggal kepala Yohanes. Itu dia lakukan. Pelajaran bagi kita betapa ketika orang berkuasa, ketika orang punya harta, ketika orang bisa melakukan apapun, tetapi dia tidak punya spirit yang baik, tidak punya roh yang baik, juga akan hancur. Kita mungkin juga dengan salah satu cara punya kuasa kecil-kecil dalam hidup, bisa menentukan nasib orang lain, bahkan juga bisa mengatur apakah hidup orang akan cerah atau tidak.
Saya pernah diskusi dengan teman pendeta, nama gerejanya Masa Depan Cerah. Di gereja Masa Depan Cerah, setengah jam kami bicara, 20 menit dia ngeluh. Saya bilang, kalau dia aja ngeluh, gimana masa depan cerah bisa terjadi ya? Tapi kita punya alasan untuk itu. Dan kita belajar dari para martir. Hidup mereka singkat, tetapi mereka dikenang. Bukan karena mereka melawan, mereka mampu mengalahkan orang yang mengancam nyawa mereka. Mereka dikenang justru karena mereka menumpahkan darah. Mereka kalah, tapi mereka dikenang. Kenapa? Karena keteguhan, karena konsistensi yang kita sebut iman. Kita dalam perjalanan hidup akan pernah juga mengalami saat-saat ketika kita harus menentukan pilihan-pilihan. Herodes mengajarkan kepada kita pilihan buruk. Kamu boleh meminta apa saja, bahkan setengah dari kerajaanku. Dia tidak duga yang diminta kepala Yohanes Pembaptis. Mudah-mudahan dari Paulus Miki kita belajar tentang keteguhan iman. Tapi juga dari Herodes kita belajar bahwa harta, kuasa ketika jatuh di tangan yang salah, itu akan menghancurkan. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, pandanglah kami, anak-anak-Mu yang berkumpul di sini, dan dengarkanlah doa-doa kami. Wujud Gereja Universal. Anak-anak dengan penyakit tak tersembuhkan. Semoga anak-anak yang menderita penyakit tak tersembuhkan beserta keluarga mereka menerima layanan medis dan dukungan yang dibutuhkan, tetap kuat dan berpengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia. Semoga para jurnalis memperoleh jaminan keamanan dalam mencari fakta dan mengungkap kebenaran suatu peristiwa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi seluruh gereja. Semoga seluruh gereja dimulai dari para pemimpinnya dapat mengikuti teladan Yohanes Pembaptis dalam memegang teguh hukum Tuhan, bahkan dengan risiko penganiayaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang memegang otoritas. Semoga mereka yang memegang otoritas tidak pernah berani menempatkan dirinya di atas hukum, terlebih hukum Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Haritano Sudibyo dan keluarga. Ya Bapa, kami berdoa agar Engkau memberikan bimbingan dan kebijaksanaan kepada Bapak Haritano Sudibyo dan keluarga. Semoga semua keputusan yang diambil selalu bijak dan sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi pasangan suami istri. Semoga pasangan suami istri senantiasa setia satu sama lain, sehingga menjadi inspirasi bagi anak-anak mereka dan seluruh masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi kepentingan kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah, jadikanlah kami semakin bersemangat dalam menyediakan bekal untuk masa depan dengan bekerja untuk kerajaan-Mu yang berkuasa bersama Yesus dan Roh Kudus, satu Allah untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan, berkenanlah menerima persembahan puji syukur kami sebagai rezeki kami untuk memperteguh iman kami berkat Roh-Mu dalam diri Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran Putramu yang terkasih Yesus Kristus, Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, bahwa Tuhan kami makan hingga
kiamat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus yang akan kami sambut memberi kami kehidupan abadi. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur atas kurban Yesus Kristus yang rela wafat dan menyatu dalam diri kami melalui perjamuan Ekaristi Kudus ini. Semoga kami setia mengasihi sesama serta seluruh ciptaan, dan kelak kami semua bersama para malaikat di surga boleh bersatu menjadi keluarga besar Yesus Kristus Putramu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Pengumuman PDMNC Center. Yang pertama, persekutuan doa MNC Center pada Jumat 13 Februari 2026 pukul 12 hingga pukul 1 di MNC Conference Hall Ainis Tower lantai 3 dengan pembicara Pastor Glena Dumasari. Selanjutnya akan ada perayaan Ekaristi Misa Rabu Abu bertempat di tempat yang sama Ainis Tower lantai 3 pada pukul 12 hingga pukul 1 pada tanggal 18 Februari. Selanjutnya laporan kas dapat dilihat pada layar. Berikutnya untuk akan ada komunitas Domus Cordis, di mana komunitas tersebut berfokus untuk mendampingi dan membina iman orang muda Katolik dengan goals pada tahun 2026, yaitu untuk memberikan pendampingan iman berkelanjutan kepada 6.000 orang muda. Sehingga untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin berkontribusi dapat juga berkontribusi dengan melakukan scan QR yang terlampir di layar atau menghubungi PIC yang terlampir. Selanjutnya akan ada retret penyembuhan SEP Sekinah pada tanggal 6 sampai 8 Maret di Lembah Karmel Cikanyere dengan tema menemukan Tuhan dalam lukaku. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftarkan dapat juga melakukan scan QR yang di layar atau menghubungi PIC yang terlampir. Sekian pengumuman. Terima kasih kepada Romo yang telah bersedia mempersembahkan perayaan Ekaristi Jumat pertama pada hari ini. Terima kasih juga untuk petugas liturgis dan juga seluruh umat yang telah hadir di perayaan Ekaristi Jumat pertama Pukat MNC Group pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada perayaan Ekaristi Jumat pertama dan juga pada perayaan Ekaristi Rabu Abu hari Rabu depan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari Selasanya Imlek, hari Rabunya langsung pantang dan puasa. Puas-puasin ya. 17. Setelah itu tanggal 19 udah boleh ikut berbuka puasa lagi dengan teman-teman Muslim. Jadi puasanya Katolik tuh ringan banget lah. Udah kenyang Imlek, pantang puasa, pakai abu 1 hari, besoknya udah buka puasa lagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ini saya kedua kayaknya bisa di sini. Pertama 3 tahun yang lalu. Jadi selamat sampai ketemu 3 tahun yang akan datang. Saya kalau ingat Paulus Miki, saya dulu tugas di Sumatera. Suatu ketika ada bapak-bapak datang ke gereja mendaftar anaknya mau dibaptis. Karena frater itu ngajar, cara paling gampang memilih nama baptis itu lihat aja kalender liturgi, hari itu pesta apa. Nah itu tuh dipakai buat nama anak. Anaknya lahir 6 Februari, lalu dia datang ke gereja mendaftar nama mau dibaptis. Udah ada nama baptisnya Pak? Udah ada Pastor. Ya Pak? Paulus Miki dan kawan-kawan. Ini keberatan nama nanti Pak. Paulus Miki ini kawannya 29 orang, jadi siapa aja. Ini orang kudusnya rombongan ini. Jadi kalau mau minta doanya juga rombongan. Kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama
saudara-saudari sekalian, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai, hiduplah selalu dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih, sampai jumpa.